Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat menjelang akhir pekan. Kayaknya tuh minggu-minggu terakhir di bulan Desember akhir tahun ini udah berasa kayak weekend terus ya hari-hari, karena mungkin udah sebagian pada libur akhir tahun. Nah teman-teman, untuk yang para ibu rumah tangga seperti aku yang full time wife gitu ya insya Allah lah ya, juga full time mom. Mungkin juga kegiatannya sama ya, masih disibukkan dengan kegiatan sehari-hari. Cuma bedanya agak lebih nyantai karena anak-anaknya mungkin udah pada mulai libur nih. Jadi persiapan bikin sarapan atau bekal itu jadi agak santai, nggak terlalu gerusa-gerusu pagi hari gitu. Ya Allah, belibet banget. Oh ya, untuk teman-teman dan bunda-bunda sendiri gimana nih? Tinggal menghitung hari, berapa hari lagi nih udah pergantian tahun. Resolusinya udah dibikin belum untuk tahun depan? Katanya tuh kemarin banyak yang komen, katanya resolusi tahun 2025 itu masih to be continue, menyelesaikan resolusi 2024 yang belum tercapai semuanya. Jadi apapun itu tetap semangat aja ya teman-teman. Di sini juga aku seperti itu, berproses. Karena kadang-kadang segala harapan itu tidak melulu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetap tercapai, tapi mungkin waktunya tidak secepat yang kita bayangin gitu ya. Jadi di sini kita bersemangat bareng-bareng. Terutama resolusi dibuat pasti sebagian ibu rumah tangga mengenai keuangan ya. Jadi di sini tuh aku mau sharing-sharing dan sekaligus bertanya. Untuk resolusi di tahun 2025 nanti, terutama untuk bagian keuangan rumah tangganya, kira-kira apakah cara mengatur keuangan rumah tangganya akan tetap mengambil cara dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin ada beberapa yang mau diubah nih, mungkin sistemnya atau cara aturnya gitu di tahun depan. Karena yang udah di depan mata juga udah pastinya kita tahu semuanya ya teman-teman, udah ada kenaikan PPN yang harapannya masih bisa dibatalin nih. Khususnya para ibu rumah tangga ya, kadang-kadang mah dianggap remeh gitu. Dianggap sepele, ibu rumah tangga bisa apa sih? Terus juga emang ngaruh gitu dalam kehidupan ibu rumah tangga si PPN itu. Kan PPN-nya buat barang-barang mewah aja. Padahal tetap ya sangat berpengaruh, karena yang namanya barang konsumsi rumah tangga itu justru adalah konsumsi yang paling besar dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu malah justru yang sangat penting, dampaknya pasti terkena imbasnya juga. Karena masih isu aja tuh sekarang udah pada ada yang kenaikan harga signifikan nih, udah mulai berubah ganti harga, malah bukan naik lagi. Oke, kalau untuk aku pribadi mungkin di tahun depan ada beberapa perubahan mengenai pengaturan keuangan rumah tangga. Aku pengen banget berbagi dengan teman-teman ya, kira-kira apakah pemikiran aku ini juga sependapat dengan teman-teman, atau justru teman-teman ada ide dan gagasan sendiri, mungkin bisa ditambahkan nanti di kolom komentar ya. Jadi aku ingin ubah 5 cara ngatur keuangan rumah tangga aku di tahun 2025. Dari yang pertama yaitu dengan tidak menggabungkan uang dalam satu rekening. Jadi memang seperti yang aku bagikan akhir-akhir ini, bahwa dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, khususnya dalam pembayaran tagihan bulanan, terus juga belanja-belanja untuk kebutuhan rumah tangga, itu biasanya aku udah menggunakan cashless ya. Jadi langsung gitu ya ditransfer dari satu rekening. Tapi kayaknya tuh 2025 nanti akan ada pembagiannya, terutama untuk kayak pembagian tabungan wajib gitu ya, yang aku anggarin 10% biasanya, tapi untuk di tahun depannya udah aku naikkan sedikit ya teman-teman. Terus nanti juga ada tabungan dari sisa anggaran yang mungkin akan aku alokasikan untuk beberapa pos budget, ada juga untuk asuransi kesehatan dan lain-lain. Tujuan ini tuh supaya tidak dalam satu rekening itu merasa bahwa uangnya kok sudah banyak gitu. Enggak ya, karena setiap uang itu pasti ada tugasnya masing-masing. Tidak melulu kayak totalan saldo yang ada di rekening ini adalah hak prioritas pribadi milik kita semua. Enggak ya, bahwa semuanya tuh ada tugasnya masing-masing. Terutama kayak tabungan dana darurat. Nah, untuk tabungan khusus dana darurat ini, bagi pemilik penghasilan kecil seperti aku, memang prioritasnya untuk membantu aku dalam kondisi sulit, misalnya sesuatu yang terkena
atau terkena resiko dampak kerjaan ya, yang udah pernah aku alami itu loh, aku pernah ceritain teman-teman. Atau justru ada hal-hal yang urgent atau emergency ya, misalnya nih ada kerusakan satu spot rumah dan lain-lain. Tapi mungkin nanti di tahun 2025 aku akan bikin sinking fund ya, terutama untuk kayak dana untuk perbaikan salah satu spot rumah yang rusak dan lain-lain. Insya Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap semangat nih, konsisten meskipun budget yang diatur itu ya termasuknya budget minim. Tapi siapa sih? Pasti setiap orang menginginkan budget rumah tangganya itu tetap cukup, surplus, bahkan bisa nabung dan bisa bikin sinking fund ya. Kayak misalnya nih target 2025 ini pengen mewujudkan membeli sesuatu atau pengen, ya masing-masing pasti punya harapan dan cita-citanya masing-masing, punya wishlistnya masing-masing ya. Jadi juga di sini aku begitu juga. Jadi mungkin nanti aku detailin gitu ya teman-teman, bahwa setiap anggaran yang ada harus ada tugas dan pos budgetnya masing-masing. Jadi anggarannya juga tidak disatukan dalam satu rekening. Kemudian yang kedua adalah pay yourself first. Artinya kita harus membayar diri kita sendiri ya. Kita harus disiplin nih, terutama di 2025. Jangan sampai nih kita membayar diri kita tuh yang terakhir. Karena biasanya dalam mengelola anggaran tuh ya, kalau kita nunggu sisa anggarannya, suka nggak ada sisa anggaran gitu ya. Jadinya mending kita tuh prioritaskan membayar diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Otomatis ya dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk disimpan. Nah, disimpan tersebut atau ditabung tersebut adalah salah satu upaya membayar diri kita untuk pertama kali. Kalau dipikir-pikir tuh bener juga nggak sih, kita tuh selama ini udah capek-capek kerja keras gitu ya. Kalau nggak membayar diri kita sendiri tuh nanti bakalan gimana? Nah, yang sering salah kaprah nih ya, membayar diri sendiri itu dengan kasih reward gitu ya pada diri sendiri. Sebenarnya itu bukan ya, karena reward itu adalah memberikan diri kita itu kayak untuk kebutuhan tersier atau untuk rekreasi lah, tapi yang paling prioritas adalah menyisihkan sebagian penghasilan kita itu untuk ditabung untuk menolong masa depan kita nanti, seberapapun itu ya, mau 10%, 5% dari penghasilan, atau misalnya nih keuangan kita ideal dan masih sehat, tagihannya itu belum terlalu banyak. Idealnya tabungan itu katanya tuh 30% dari penghasilan. Tapi untuk penghasilan aku nih yang masih tergolong minim, biasanya tuh aku hanya bisa menyisihkan 10% di awal, dan mudah-mudahan 2025 nanti bisa meningkat ya meskipun sedikit. Baru deh nanti kalau ada sisa anggaran di akhir bulan akan aku tambahin. Nah, budget anggarannya untuk apa sih? Bahwa setiap orang pasti memiliki wishlist yang ingin diwujudkan ya. Begitu pula dengan aku. Misalnya nih satu wishlist sudah tercapai, pastinya punya wishlist yang lainnya, yang mana setiap orang juga pengen kan mewujudkan wishlist tersebut meskipun dalam waktu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa kadang molor, bisa kadang lebih cepat gitu ya, tergantung rezeki yang datang. Kemudian hal ketiga yang harus diubah dalam mengatur keuangan di tahun 2025 nanti adalah tahu batasan diri, yaitu kita yang paling tahu seberapa banyak batasan yang harus kita terapkan pada transaksi perbelanjaan kita, transaksi pengeluaran keuangan yang kita miliki. Jadi setiap individu pastinya memiliki kebutuhannya masing-masing. Meskipun kadang ada individu satu dan lainnya memiliki penghasilan yang sama atau kondisi yang sama, anggota keluarga yang sama, tapi yakinlah bahwa setiap orang pasti punya kebutuhannya masing-masing. Yang paling tahu ya diri kita sendiri. Makanya dari itu kita harus bisa mengukur seberapa banyak kebutuhan kehidupan yang kita miliki. Jadi dari situ kita tahu batasan nih, bahwa sebenarnya uang yang harus kita keluarkan tuh nggak boleh lebih dari sekian gitu ya. Kemudian hal yang keempat yang harus aku ubah pada pengaturan keuangan di tahun 2025 nanti adalah aku harus men-skip kebiasaan menggampangkan sesuatu nih. Kayak misalnya nih memprioritaskan keinginan, padahal hal tersebut tuh nggak darurat-darurat banget, kayak hanya cuman kepengen, kayak belanja-belanja impulsif yang hanya tuh kepengen gitu ya. Wah, kayaknya tuh barang itu bagus, jadinya tuh kayak aku pengen langsung beli. Terus apalagi menggampangkan dengan pembayaran beli sekarang bayar nanti. Jujur aja ya teman-teman, sampai era detik zaman modern seperti sekarang ini, aku tuh nggak pernah install ataupun punya aplikasi kayak marketplace, terus juga pembayaran kartu kredit online gitu ya. Jadi aku nggak tahu sistem seperti itu, tapi di sekeliling lingkungan
tempat tinggal aku, kayak misal kadang tuh ke minimarket tuh kadang anak-anak muda banyak sekali yang menggunakan aplikasi kayak paylater gitu ya. Jadi tuh sebenarnya tuh agak sedikit prihatin ya, terutama kan kondisi keuangan di negara kita tuh saat ini kebanyakan tuh kaum menengah ke bawah ya, jadinya kayak lumayan memprihatinkan juga. Jadi tuh nilai-nilai luhur yang orang tua dan orang dulu tanamkan kepada diri kita untuk membeli sesuatu barang saat kita udah mempunyai dananya cukup itu semakin tergerus gitu, karena adanya kemudahan transaksi pembayaran tersebut gitu ya, beli sekarang bayar nanti. Mudah-mudahan sih di tahun 2025 nanti aku tetap nggak akan menginstal aplikasi tersebut ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga sependapat. Kemudian hal yang kelima yang ingin aku ubah dalam pengelolaan keuangan rumah tanggaku di tahun 2025 nanti adalah aku akan menjauhi sifat FOMO atau fear of missing out, di mana haus akan tren yang ada, terus harus mengikuti perkembangan tren yang ada. Jadi kalau misalnya tahun ini tuh ada tren apa, kita harus mengikuti karena ngerasa harus up to date gitu ya. Kalau nggak mengikuti nanti dibilangnya kudet gitu. Padahal sebenarnya tidak demikian ya teman-teman. Justru di tahun 2025 nanti pengen banget menerapkan sifat JOMO atau joy of missing out, dimana kita tuh enjoy dengan kepribadian kita dan karakter yang kita miliki. Jadi itu antara satu individu dan individu lain tuh nggak harus sama. Meskipun tren yang sedang berlangsung pada saat ini, misalnya tuh ada tren barang yang bagus, atau gadget yang bagus, atau kendaraan yang bagus, ataupun lifestyle gaya hidup yang bagus, tapi selama itu tidak membuat kita nyaman atau bukan merupakan bagian dari karakter kita, sebenarnya nggak apa-apa kok nggak diikuti. Apalagi kayak ikut-ikutan tren, misalnya nih ada keluaran gadget terbaru ya, kayaknya tuh kalau misalnya nggak ngikutin ngerasa lu ketinggalan deh, lu kudet deh, kayaknya nggak seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing setiap keluarga atau rumah tangga. Jadi misalnya nih kita nyaman dengan karakter yang minimalis, simple, nggak ribet, ya udah kita enjoy aja dan happy dengan karakter tersebut. Karena sebenarnya tuh setiap orang itu keren dengan kesederhanaannya masing-masing. Jadi kadang-kadang tuh malah justru melihat tontonan yang mengajarkan nilai-nilai luhur, kebaikan, simple dan kesederhanaan itu justru akan menarik diri kita untuk mengikuti ya. Kayak nggak tahu kenapa juga makin kesini lebih tertarik tontonan-tontonan yang lebih mengedukasi, tapi dalam hal-hal yang lebih simple, dalam hal-hal yang sederhana gitu. Jadi kayak malah membuat hidupnya tuh lebih bersyukur, lebih bahagia. Oh ternyata tuh bahwa orang yang paling hidup bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang bisa menikmati hidupnya dari hal-hal yang paling sederhana, dan bahwa orang-orang yang kadang tuh cukup ribet terus memandang segala sesuatunya dengan banyak hal gitu ya, banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya kurang penting tapi tetap dipikirin, itu malah justru akan menjadi problematik dalam hidupnya. Akhirnya tuh mereka bisa kehilangan fokus dalam kehidupannya yang harusnya lebih fokus pada kehidupan diri, produktif pada pekerjaannya, akhirnya tuh malah bisa tergerus oleh hal-hal yang sebenarnya kurang pokok gitu ya. Jadi mulai sekarang kita tuh bisa ya hidup untuk menerapkan dan menjauhi FOMO, dan juga akan menerapkan JOMO ya, atau joy of missing out, dimana kita bisa enjoy dengan kehidupan kita masing-masing karena kamu itu keren dengan apa adanya. Nah, kalau teman-teman di sana pengen nambahin tentang tema pembahasan kali ini, boleh banget ya sematkan di kolom komentar. Siapa tahu nih gagasan dari teman-teman juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang baca lainnya, dan terutama untuk aku ya, karena di sini kita saling sharing, saling berbagi, saling belajar dan bersemangat bersama-sama. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.